pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semua oleh Hadir Bu. Coba lihat di layar ini nih. Ada gambar anak-anak, pohon, kursi, awan, matahari. Nah, itu tuh baik yang benda hidup maupun benda mati itu disebut dengan lingkungan. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana cara Islam menyuruh kita untuk menjaga lingkungan. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar peduli lingkungan? Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Nah, jadi kita itu belajar peduli lingkungan karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi ini dalam keadaan baik. Nah, jika kita tahu cara menjaganya, kita tidak hanya mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang sehat, tapi juga kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menganalisis larangan merusak bumi berdasarkan dalil Al Quran surah Al-A'raf ayat 56, serta memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dalam interaksi makhluk hidup untuk mewujudkan lingkungan yang asli dan seimbang. Di sini ada yang tahu siapa yang menciptakan air dan tumbuhan seperti kita? Allah. Betul. Nah, boleh nggak sih kita merusaknya? Boleh. Nah, kita kan hari ini belajar lingkungan. Ada yang tahu kan lingkungan itu apa? Lingkungan adalah alam dan ciptaan Allah. Betul. Nah, lingkungan itu alam semesta ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Lingkungan itu memiliki dua komponen, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Tahu. Nah, komponen biotik itu segala sesuatu yang bernyawa, contohnya kayak kita manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, sedangkan komponen abiotik itu yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa, contohnya kayak air, udara, tanah, matahari, suhu, batu, dan mineral. Nah, coba lihat di sini ada gambar macam-macam kan. Nah, coba lihat yang mana yang termasuk komponen biotik. Tupai. Betul. Kalau komponen abiotik ada yang tahu? Air. Betul. Nah, kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, manfaat menjaga lingkungan itu ada banyak. Yang pertama itu ada sebagai sumber makanan dan mineral. Yang kedua, dia memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Terus yang keempat, menambah penghasilan bagi manusia. Dan yang kelima, menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menjaga lingkungan. Ada yang tahu kan ya cara kita menjaga lingkungan? Menjaga kebersihan. Betul. Caranya itu bisa menjaga kebersihan dan keindahan, kemudian melakukan pengolahan tanah dengan baik, melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik, menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan, terus melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan. Nah, kesimpulan, ada yang mau bacakan siapa kesimpulannya? Bisa dulu. Di sini Aisyah ada dua yang mana? Kayaknya gue hantarnya menuju orang serajin yang ditunjuk dua hari. Amila Salihah mau baca apa? Kesimpulan. Lingkungan ada. Ngomong gue, ya gue Aisyah silahkan. Kesimpulan lingkungan adalah kesatuan ruang yang terdiri dari komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik benda mati yang saling mempengaruhi. Sebagai bentuk rasa syukur dan amal dan kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam serta menjauhi segala tindakan merusak bumi.
sebagaimana larangan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah dan melakukan penghijauan lingkungan yang sehat akan memberikan manfaat keberlanjutan sebagai sumber kehidupan, makanan serta penunjang kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup. Oke, terima kasih Aisyah. Setelah pembelajaran hari ini, aku mau nanya, apa bagian yang kalian sukai hari ini? Apa yang kalian sukai hari ini, pembelajaran hari ini apa? Menunjuk gambar kok. Oh, yang milih, tulis. Iya. Nah, apa satu hal lainnya yang kalian lakukan? Kan kita sudah belajar nih untuk peduli lingkungan gitu. Apa yang mana kalian terampakan kayak nah? Udah tanaman dulu di rumah. Terus punya tanaman apa ada? Bunga matahari. Oke, bagus. Umpai itu udah bagus. Apa? Umpai. Umpai boleh juga mah nanam. Umpai Jepang. Umpai gitu tongkal gue. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita jawab bersama-sama. Bukan sama-sama sih, satu orang menjawab gitu kan. Siapa yang bersedia? Untuk pertanyaan yang pertama, ada yang mau jawab? Nah, silakan Farida baca soalnya dulu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, apa jawabannya? Jawabannya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Oke, benar. Yang kedua, ada yang mau? Ibu, Oke, silakan aja. sebutkan satu contoh benda biotik dan satu contoh benda abiotik. Benda biotik itu manusia. Kalau abiotik itu meja. Betul. Kalau yang ketiga, siapa yang mau? Ica, Bu. Beren, Bo. Silakan aja. Larangan adalah perbuatan kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Oke, benar. Yang keempat, siapa yang mau jawab? Bu. Silakan Anissa. 4. Sebutkan dua manfaat yang kita dapatkan jika alam sekitar kita tetap bersih dan sehat. Jadi jawabannya udara menjadi segar dan terhindar dari penyakit. Oke, benar. Yang kelima, siapa yang mau? Bu. Silakan. Sebutkan satu contoh sikap peduli yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Jawabannya membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Nah, kita kan sudah belajar itu tentang budaya lingkungan. Jadi sebagai tanda nih kita sudah paham gitu nah pentingnya peduli lingkungan loh. Jadi setelah kelas ini selesai, Ibu mau minta tolong kepada kalian untuk membuang sampah yang ada di kelas kita atau yang kalian temui di sekitar kalian dan bersama-sama membersihkan kelas ini sebagai tanda kita dalam menjaga lingkungan. Gitu. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.